Gimana hari ini kamu sayang? Alhamdulillah, tadi bangun sangat pagi. Pagi jam segitu pagi? Pagi itu pagi banget. Apa pagi jam Ayo. segitu? Jam 5 tuh pagi. Jam 5 Pagi, kan? pagi. Pagi, Jam 5 gimana jam 5? Mama. Kalau ayah tuh biasanya tuh bangun tuh jam 10 dini hari. Terus gimana dengan rapot kamu? Ya alhamdulillah tipis-tipis banget bedanya dari Tipis-tipis banget. dari yang ranking 1 sampai ranking 10 tuh bedanya nggak nyampe 1 poin. Jadi kayak koma-komanya tuh bener-bener matters banget. Terus kayak udah alhamdulillah masih bisa pertahanin yang sebelumnya, bisa lebih naik juga. Step berikutnya nih ya buat fokus ke PTN deh, mudah-mudahan bisa. amin. Insya Allah ya sayang ya, doa semua ya. Tapi itu tadi kayak seperti yang sering kita omong, usaha tetap aja usaha. Gimana juga apa namanya kamu bilang langit apa namanya? Jalur langit Mau jalur PTN, mau jalur undangan, mau jalur apa, tetap aja jalur langit yang paling nomor 1. yang nentuin semuanya. BTW kamu makan apa sih? Suka. Masa segini aja 25.000? Iya kan, tadinya tuh mau beli jagung bakar, tapi jagung bakar lebih menyakitkan lagi kalau beli 25.000. Jadi kayak udah just aja. Kayak tempatnya begini, bela-belain udah macet bagus. jauh. Tempatnya bagus, enak banget, tempatnya adem sini deh. Enak. Tapi macetnya sabar-sabar ya. Tadi Ya, kan berapa jam? bela-belain lah, namanya juga happy. Kayak tadi sempat 2 jam deh macet-macetan. Ya, hampir sekitar 2 jaman. Di tolnya mah aman, cuman kayak pas pertama langsung keluar langsung macet banget gitu. Di Gadok ya, Cimory. Dari Gadok sampai Taman Safari ya. Pas belokan Taman Safari, masih Taman Safari. Terus gimana? Kamu gimana? Maunya kamu gimana ke depan nih? Aduh, Menyangkut apa? Mau istirahat dulu? Nggak bisa. Mau gabut dulu? nggak bisa. Mau kita nyari film seri yang langsung 10 episode habisin 2 hari. Ayah pernah tahu nonton film gituan Lost? Aku juga kemarin aku Falcon nonton nggak nyampe setengah hari. Kalau Berapa itu ada episode? 6 episode. 6 episode? Masing-masing 1 jaman. 1 jam. Berapa episode? 6 episode? 6. 6 episode mah nggak panjang Harum. Iya makanya aku bilang nggak nyampe setengah hari. Aku pengen nonton Grey's Anatomy. Tapi Grey banyak Anatomy itu lama banget filmnya. itu banyak. Tapi masih sampai sekarang masih juga. Tapi Grey's Anatomy itu beneran panjang banget. Terus kayak harus kalau udah mulai tuh pengen lanjut kan, tapi takutnya nggak sempet gitu waktunya. Jadi ya udah sekarang tuh udah bener-bener tinggal. Kemana aku ngitung loh, tinggal 135 hari sampai UTBK. Itu bener-bener menurut aku deket banget. Jadi kayak mau nggak mau walaupun masih demo ngebut atau banget gimana ya. harus langsung ngebut banget. Tapi tetaplah nonton dikit nggak apa-apa lah. Aduh, insya Allah. Spider-Man kita belum sempet nonton Ayah. Aku Kamu udah. enak udah nonton. Kakak udah. Woi. Sinilah kamu duduk. Kamu ini banget sih, Kak. Astagfirullahaladzim, apa itu? Kakak gimana hari ini? Alhamdulillah. Aku ngantuk. Aku tidur kurang semalam. Kamu semalam jam berapa bobonya? Nggak tahu. Bunda salat dulu ya. Iya. Aku juga mau dulu. Nah, Hati-hati ya, Kak. Gantian ya salatnya. Hati-hati ya. Mudah nggak usah bawa atas kali, sayang. Lanjut. Terus di grup teman-teman kamu gimana? Udah ada perkembangan? Kan udah kesebutin tuh apa urutan. itu kan grup itu di grup orang tua. Ya kan pasti bocor-bocor lah kan anak saya. Iya, cuman kita tuh nggak di grup jarang ngomongin gituan, lebih kayak ke Kenapa udah keburu bete kali ya? aduh nggak tahu deh. Udah keburu blenek, udah keburu muntah kali, udah keburu enak, udah ngeliat angka-angka itu udah enak banget. Tapi kan bagus ada pencapaian kan, apa usaha capek-capeknya itu berkat Ayah tuh pastinya. Kayak kamu nggak ini banget sih, nggak rela banget sih Ayah aja. Ayah ngomel-ngomel juga kan pasti ada hasilnya. Buktinya hasilnya sekarang kamu kayak begini, ya kan? Iyalah. Makasih ya sayangnya, bangga sama kamu. Artinya perjuangan kamu udah ya sejauh ini udah on the path lah ya, udah sesuai sama yang kamu inginin. Kalaupun nggak muluk-muluk lah, yang penting kamu nggak usah terlalu yang gimana gitu maksud saya. Alhamdulillah, cuman masih harus gas banget nih justru
lagi hektik-hektiknya harusnya sekarang ini. Di bagian apa itu? Ya ngejar UTBK. Karena SNM tuh benar-benar nggak bisa diharapin, kayak Banyak jangan banget diharapin, peminatnya. karena dan kita tuh nggak tahu mereka tuh menilainya tuh dari apa, nggak tahu dari alumni, nggak tahu dari sekolah, nggak tahu dari nilai, nggak tahu dari apapun, bener-bener nggak dikasih tahu variabel apa aja yang dipakai untuk nyeleksi orang masuk SNM gitu loh. Nggak ada bocoran algoritma gitu kayak apa Nggak gitu ada kayak sama gitu. sekali. Sampai sekarang belum ada yang bisa tahu, bahkan analisa-analisa yang udah dari tahun-tahun kapan tahu tuh juga belum bisa ngasih kepastian kalau apa-apa aja. Cuman paling ada strategi-strateginya, kayak nyari yang peluang-peluangnya tuh lebih besar dibanding jurusan-jurusan lain. Terus nyari kampus-kampus yang memadai Dan kira-kira memungkinkan ya, untuk yang ini. masuk sama nilai-nilai kita. Misalkan kita mau ke rumpun kesehatan, berarti nilai yang butuh gede itu kimia biologi, biologi. gitu. Jadi paling strategi-strategi kayak gitu aja yang bisa kita Kalau lakukan. HI dia di apa? IPS-nya sosial ya. Nah, sejarah kayaknya. Sejarah itu sama apa? Geografi sih terutama kayaknya. Kamu geografi mati kali ya. Sedih banget. Kamu pasti nggak tahu bendera Polandia kayak apa. Balik kan? Ah iya tahu dulu. Itu doang yang kamu tahu. Bendera Indonesia sama bendera apa? Aduh aku lupa, cuma aku tahu. Monaco. Lebih kecil nggak sih dia? Sama, Monaco kecil, dia negaranya kecil banget dan isinya tempat judi sama tempat balap. Benderanya kalau nggak salah sama kita, kalau nggak salah ya nggak tahu. Tapi kayaknya sih itu bener. Kayak gitu. Tapi nggak penting juga lah biologi lah, tinggal Aku parah muter-muter. banget geografi. Ya nggak harus semua dikuasain lah, Rum. Kamu udah bunyi udah oke banget kan, dalam arti ya masing-masing bidangnya lah. Ya kan? Pelajaran IPS yang pernah aku pelajarin itu cuma sosiologi. Itu pun cuman kelas 10 doang. Habis itu Satu semester apa satu? 1 tahun. Oh, setahun. 1 tahun. Full. Cuman kan sosiologi itu lebih kayak gimana ya? Hubungan Nggak ada ke masyarakat. jawaban yang pasti gitu loh. Karena Semuanya, manusianya kan iya, beda-beda beradab. Semuanya tergantung sama humannya sendiri, behaviornya sendiri. Jadi kayak Manusia itu orang paling tetap yang terus bergerak. Pergerakan paling tetap, tapi paling nggak bisa iya, diduga. kayak gitu. Ya masing-masing ada ahlinya lah. Minimal yang kita mau tuh yang kita demen dulu. Karena kalau kerja kita demen, apa kita demen nggak berasa nyaman. Apalagi ngasilin duit, kan begitu. Kamu maunya kemana sih sebenarnya, Rum? sebenarnya masih mikir-mikir sama kayak minat, sama kayak bisa nggak sih survive di situ, terus kayak butuh waktu berapa lama untuk nanti lulus. Karena kan nggak tahu kenapa orang banyak yang bilang milih kuliah nggak usah mikirin prospek kerja, milih kuliah nggak usah mikirin apa-apa dulu, nggak usah mikirin banyak hal, yang penting lu minat, kan kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa aku nggak bisa nggak mikirin gitu loh, kayak ujung-ujungnya aku kayak mikirin nanti kerjaan gue kayak gimana, gue harus lulus berapa lama, gue kuat nggak bertahan dengan mata pelajaran di kuliah di jurusan itu. Terus kayak nanti bergunanya ke hidup gue yang benerannya tuh apa sih, nggak cuma di kerjanya, itu tuh beneran. Ujung-ujungnya duit juga kan. Iya, tapi cuman kan kalau misalkan sekedar uang kayak gimana ya, aku sempat mikirin ke gizi tuh karena kayak aku punya turunan gemuk gitu kan. Terus otomatis nanti kalau Enggak juga gemuk-gemuk. tetap punya turunan ya. Terus aku Gen. punya terus nanti anakku juga bisa jadi gemuk karena gen, atau ada nauzubillah min zalik, ada penyakit apa-apa. Kalau misalkan Insya Allah ada gizi enggak tuh jadi kayak bisa ngejaga makannya. Iya, minimal kayak buat gitu. pribadi. Kalau psikologi tuh kayak nanti aku bisa ngerti nih anak-anak ini tuh pada kenapa behave-nya kayak gitu. Terus kayak terus apa yang mesti aku lakuin untuk ngebantu atau ngertiin mereka kayak gitu kan. Kayak gitu-gituannya tuh juga aku pikirin, padahal nggak mau, cuman kepikiran aja. Jadi kayak sekalian sambil mikir itunya, sambil mikir prospek kerjanya, sambil mikir berapa lama lulusnya, sambil juga mikir kemampuan Iya. akunya. Kalau Jadi dari yang kedokteran sama psikologi, kalau di persentase berapa tuh? makin aku pikirin makin sama jadinya. Jadi sama. Malah kadang-kadang cenderung ke psikologi. Kalau yang aku tahu dari alumni sekolahku sih, kalau misalkan psikologi soshum, dia tuh mempelajari nurture ya. Nurture. Jadi kalau saintek itu nature, apa terbalik aku nggak ingat. Pokoknya kalau misalkan di saintek itu
kita tuh kena behave seperti apa berdasarkan diri kita, berdasarkan apa kita, berdasarkan feelings kita. Itu kalau saintek. Tapi kalau psikologi yang sosial, dia tuh lebih kayak ini orang kenapa bertindak kayak gitu berdasarkan lingkungan dia hidup, lingkungan sekitar dia, orang tuanya, kerabatnya, kayak gitu kalau yang aku perhatiin. Nah makanya tapi aku yang nggak ngerti kenapa mau dimanapun lulusannya sama, ujung-ujungnya sama. itunya sama, apa sih namanya, Ya, kayak bidang ujungnya kayak gitu. SPSI kayak gitunya tuh sama, apa sih itu namanya, gelarnya tuh sama. Makanya terus bedanya apa? Terus tapi kalau misalkan mau jadi psikiater, mau jadi psikologi itu mau jadi psikolog itu tuh harus S2. Jadi kalau orang lulus S1 psikologi, mereka tuh nggak bisa menyebut dirinya psikolog. Mereka cuman kayak sarjana punya muda gelar, itu kan iya, zaman kayak dulu. gitu. Jadi harus S2. Jatuhnya sama kedokteran. Kedokteran kan juga jarang lah abis S1 koas langsung kerja. Biasanya dia kan spesialis ada apa namanya ikatan dinas dulu. Apalagi harus biasanya orang pasti ngambil spesialis, dan itu fisika ya. Iya, mari Pak. Dan itu nanti ujung-ujungnya bisa sampai 10 tahun 8 sampai 10 tahun keburu gitu tua. kan. Itu dia, aku mikirnya tuh banyak banget, kayak apa sampai 10 tahun beneran banget nih kayak Tapi gitu. ada orang yang begitu, yang apa dia nggak mikir apa-apalah selain karir apa segala macam. Mungkin karena pengaruh orang tua, pengaruh segala macam lah. Banyak sih yang aku pikir, makanya kayak 10 tahun kayak beneran nih lo mau 10 tahun kayak gitu kan. Udah gitu kedokteran itu sangat berat, nggak bisa bilang nggak berat kan, walaupun mulai menjangkaunya sama menjaganya. Iya, jadi di dalamnya tuh kayak ngapain juga cuman karena kayak emang pengen, terus kayak Tapi kan keren katanya dokter. nah cuman karena keren, cuman karena apa, cuman karena orang-orang nyerah keren atau nggak bikin bangga apa segala macam. Cuman kayak habis itu nggak bisa survive, kayak gimana sih daripada masuknya udah susah-susah terus tiba-tiba nggak bisa ngelanjutin, kan percuma juga. Pakai Malah ilmu, ujung-ujungnya pakai ilmu kudu. iya, makanya ujung-ujung harus lulus. Tapi kan kayak kalau misalkan sepanjang 8 tahun sampai 10 tahun itu kalau misalkan pakai ilmu kudu terus kita nggak Capeknya nggak habis-habis. iya, makanya kalau kita nggak enjoy karena stres atau apa kan juga ya susah juga. Iya, susah Sebenarnya juga. ini kalau udah dijalanin bisa-bisa aja sih. Makanya tadi aku bilang ini aku mikirnya agak kejauhan. Cuman menurut Ya aku nggak ini apa-apa, kan hal-hal ada yang jangka perlu pendek, dipikirin jangka juga. menengah, jangka Iya. panjang. Gitu deh. Jadi kalau misalkan ditanya kamu maunya kemana, makin sini makin aku pikirin makin Sama. susah ngejawabnya. Karena makin banyak apa sih aspek-aspek yang bikin aku kayak apa kesini ya, apa ke situ ya, apa kesana kayak gitu. Jadinya Tapi ada feeling, intuisi, iya, aku ya itu antara 3 itu deh sekarang lagi mau kedokteran emang pengen dari dulu, psikologi belakangan ini pengen, psikologi tuh aku mulai pengen dari kelas 11. Karena emang aku suka ngomong dan aku suka diajak curhat apa segala macam. Menurut aku seru aja gitu karena kita enak diajak ngomong. Ngobrolnya sama manusia kayak gitu kan, nggak sama aku nggak bisa textbook, aku nggak bisa di belakang meja, aku nggak bisa banget kerja kayak gitu. Nah belakangan ini iya, nah belakangan ini tuh aku lagi pengen ahli gizi atau Fakultas Kesehatan Masyarakat gizi, FKM gizi. Itu dia jatuhnya kayak ya udah merhatiin gizi-gizi orang. Pekerjaannya tuh juga bisa jadi ya ahli gizi lah, ahli gizi buat ya kayak makanan gizi-gizi. diet yang kemarin juga. Iya, diet yang kemarin atau makanan pasien. Sebenarnya bisa aja ujung-ujungnya kerja di rumah sakit juga. Tiga-tiga tuh bisa ujung-ujungnya kerja di rumah sakit. Cuman sebagai apa kan kayak gitu. Iya, kadang-kadang lulusan ahli gizi tapi kerjanya cuma ngecek doang, apa doang. Tapi dia harus punya background itu. Tunggu dulu. Coba makan tuh sebelum itu. Coba kita cek apa namanya? Persaingan. Bukan passing grade. Yang untuk masuk itunya. Ya persaingan di sekolahmu aja dulu. Di sekolahmu aja. Sekolahmu kan kacau banget tuh orang anaknya tuh. Pendidikan dokter. Ambis semua orangnya. Pendidikan dokter chance masuknya cuma 8,45%. 8,45. 8,45. Jadi kayak perbandingannya dari berapa ribu orang cuman 54 yang masuk. Iya, kalaupun memang masih ada kesempatan, tapi please deh. Itu dia. Nih, pendaftar 1253. Keketatannya yang dapat tuh cuman ya tadi dari 5 ke 8%-an.
emang berat banget. Bahkan di kelas aku aja tuh ya, waktu itu kan pernah guru biologi aku nanya, nih perkenalan, terus kayak disuruh nulis kalian namanya siapa, mau jurusan apa, kampus apa. Itu kayak setengahnya FK. Setengahnya FK. Aku kayak ya Allah, ini baru di kelas gitu kan. Iya, baru satu kelas doang yang isinya berapa, 30 berapa, 40. Dan aku banyak banget tahu di kelas-kelas lain yang juga mau FK dan mereka ambisnya Itu belum gila bicara juga. sekolah lain. Itu dia makanya kayak mesti mikirin hal-hal itu juga gitu loh. Iya, memang ada tetap di apa-apa juga ada politiknya tuh. Ada politiknya di semua bidang tuh ada ini, tapi nggak tahu lah, mudah-mudahan kamu bisa itu tadi lah, mudah-mudahan jurusan apa namanya, Rezekinya jalur langit berjalan. Iya, harus kencang banget. Jalur langit berjalan, doa semua, mudah-mudahan lancar semua. Teman-teman lu pada kejedot akhirnya. Tapi emang udah banyak tahu yang itu. Emang banyak yang udah kayak udah nggak usah deh, ganti aja, nggak usah diajar. Bisa jadi aku tuh pakai pola pikir terbalik, lu bayarnya semuanya pada nggak mau, Itu kamu dia, sendiri makanya mau. aku kayak nanti kalau aku ganti nyesel nggak ya, kayak nggak tetap pertahanin FK, cuman kayak balik lagi masih banyak banget yang harus aku pikirin. Makanya nanti cobalah konsul ke BK, kan itu gunanya juga tuh konsul. Iya, mumpung kamu dekat sama guru BK juga kan. Terus kalau apa namanya, kamu ada 3 kesempatan kan? Ya. Buang satu gitu. Ada SNM, ada SBM, sama ada Mandiri. SNM itu jalur undangan, dimana kita cuma ngambil nilai rapot semester 1 sampai semester 5 di 6 pelajaran. MTK untuk saintek ya. MTK, kimia, biologi, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tunggu dulu. Biologi kamu gimana hari ini? Naik kok alhamdulillah. Naik berapa? Naik 2 poin. Naik 2 poin. Emang nggak boleh tinggi, karena dia tuh harus minimal nggak turun. Nggak turun itu kayak Nggak turun. pokoknya jangan Turun sampai itu udah nggak boleh. Minimal stabil, terus naiknya harus kayak grafiknya kayak Iya, gini. pelan-pelan, Kalau tetap misalkan naik. kayak gitu malah justru nggak dibolehin, malah justru Karena curiga, nurunin. takutnya iya, apa. Kayak kenapa nih kok tiba-tiba naiknya emang kayak gitu. Emang cuman Amplopnya kayak gede. emang cuman kayak beberapa poin doang boleh naikinnya. Makanya kalau mau bagusin dari kelas 10. Biar dasarnya juga udah bagus gitu. Terus Kalau biologi kan ya lumayan juga sih biologi ya. FK itu biologi kimia. Justru di kimianya lebih kencang. Kimiamu bagus, Kimiaku bagus. alhamdulillah Kamu teknik apa? Tekim. Tekim. Tapi masalahnya aku kurang Nggak gitu ini ya, Tekim tuh larinya kemana ya, Rum? Lab ya, Rum? lab. Ya kamu nggak Dia betah bisa, bakalan di lab. iya makanya dia bisa jadi quality control kosmetik. Kamu jadi Bisa. Frankenstein takutnya, Rum. Kayak Itu dia makanya. Jobi enggak apa juga enggak. Nah, SNM itu nilai rapor dari pelajaran-pelajaran itu. SBM tuh ya udah belajar, tes, bener-bener tes lagi. Ya semua mata pelajaran tadi dan tambahan TPS itu yang kuantitatif, PBM dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan satu lagi mandiri itu ada yang campuran pakai nilai UTBK tuh nilai tes dari SBM, ada yang dicampur sama nilai rapor. Nilai raport, harian hitungannya ya. Gitu deh. Pusing banget sih ya dengernya. Emang sama aku juga pusing banget. Padahal kalau beberapa orang sih udah bayar aja dah gini dah. Ya kalau emang mereka punya privilege untuk ngelakuin itu, kenapa enggak? Silakan aja. Tapi dia bohong sama diri sendiri. Enggak juga ya, kalau kayak jalur-jalur PKW itu tuh undangan yang berbayar lah biasanya. Untuk kalau menurut aku untuk substitusi silakan. Tapi kan tetap ada syarat-syarat tertentu. Iya ada. Nah kalau tuh kayak internasional apa itu kan chance mereka lebih gede. Cuman emang biayanya juga lebih besar. Kalau emang mereka memadai untuk itu, mereka Kenapa sanggup enggak? untuk itu ya kenapa enggak? Emang udah disiapin kok. Yang nggak benar tuh yang ke jalur orang dalam Iya, itu yang nggak iya, benar. iya. Tapi yang nggak bisa dipungkiri banyak yang kayak gitu kan. Banyak banget karena emang udah jadi budaya kita kayak gitu. Tunggu dulu. Nyeng. Aku lagi wawancara Harum, lagi diskusi sama Harum. Semangat. Sebentar ya. Lu mana lagi? Ke mobil sebentar. Oke. Aku mau les Jam berapa? 4:30. Sekarang Hari jam? ini udah mulai les 4:30. Yaudahlah. Hari ini mulai les TPS Bahasa Indonesia nih yang tadi. Kamu sebagai rapot bukan? Ya kan aku bilang lagi nggak bisa break sama sekali, harus Ya, lagi sekencang-kencang. Mau nggak mau orang-orang kalau bilang
Ya kalau mau pintar harus kerja keras. Semua orang kerja keras. Kamu harus double kerja keras. Karena semua orang begitu. Bahkan ada yang double, kamu triple kerja keras. Oke, dadah.